Meksiko menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. L3 sukses menumbangkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 dalam laga sengit grup A di Stadion Akron. Sejak kick-off, Meksiko langsung mengambil kendali permainan, namun justru Korea yang nyaris mencuri gol lebih dulu pada menit ke-16. Kapten Korea, Son Heung-min, melepaskan peluang emas yang hampir melewati garis gawang. Beruntung, Edson Alvarez melakukan penyelamatan heroik tepat di depan garis dan menggagalkan mimpi Korea unggul cepat. Meksiko membalas ancaman 4 menit kemudian lewat sundulan Julian Quinones, tetapi kiper Kim Seung-gyu masih sigap mengamankan bola. Petaka bagi Korea datang di awal babak kedua. Baru 5 menit setelah jeda, kesalahan fatal Kim Seung-gyu saat mengamankan bola dimanfaatkan Luis Romo. Tanpa ampun, gelandang Meksiko itu menyambar bola liar dan menggetarkan gawang Korea. Tertinggal, Taeguk Warriors langsung meningkatkan intensitas serangan. Namun lini belakang Meksiko tampil disiplin dan sulit ditembus. Peluang terbaik Korea datang pada menit ke-87 saat tandukan Cho Gue-sung ditepis gemilang oleh Raul Rangel sebelum menangkap bola muntah yang berbahaya. Hingga peluit panjang berbunyi, Korea gagal mencetak gol balasan. Meksiko menang 1-0 dan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, sekaligus memastikan diri lolos ke babak 32 besar sebagai pemuncak grup A. Di laga lain, Republik Ceko dan Afrika Selatan harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1. Mikal Sadilek membawa Ceko unggul lebih dulu sebelum Tebo Homokoena menyamakan skor lewat penalti pada menit ke-81. Klasemen sementara grup A pun dipimpin Meksiko dengan 6 poin, disusul Korea Selatan dengan 3 poin. Sementara Ceko dan Afrika Selatan masih menjaga asa setelah sama-sama mengoleksi 1 poin. Selanjutnya pada 25 Juni, Afrika Selatan akan melawan Korea Selatan dan Meksiko bertemu Republik Ceko. 2 pertandingan yang bisa menentukan siapa yang lolos mendampingi L3 ke babak 32 besar. Sementara di grup B, benar-benar menyajikan drama dan pesta gol yang luar biasa. Kita mulai dari Vancouver, tempat timnas Kanada tampil brutal saat menghancurkan Qatar dengan skor telak 6-0. Kanada membuka keunggulan pada menit ke-16 melalui Sael Larin yang memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kiper Mahmoud Abunada. Keunggulan bertambah pada menit ke-29 ketika Jonathan David melepaskan sepakan setengah voli yang tak mampu dihentikan penjaga gawang Qatar. Petaka bagi Qatar datang pada menit ke-33. Homam El Amin menerima kartu merah langsung setelah melanggar Tajon Buchanan di dekat kotak penalti. Bermain dengan 10 orang membuat Qatar semakin tertekan. Sebelum turun minum, Jonathan David kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambar bola rebound di depan gawang. Kanada menutup babak pertama dengan keunggulan meyakinkan 3-0. Namun penderitaan Qatar belum berakhir. Baru 8 menit babak kedua berjalan, Asim Madibo juga diganjar kartu merah setelah tackle kerasnya membuat Ismael Kone mengalami cedera serius hingga harus ditandu keluar lapangan. Unggul jumlah pemain, Kanada semakin tak terbendung. Nathan Sadiba mencetak gol indah lewat tendangan bebas pada menit ke-64. 10 menit kemudian, Qatar kembali apes setelah Mohamed Manai mencetak gol bunuh diri yang membuat skor menjadi 5-0. Pesta Kanada ditutup sempurna oleh Jonathan David yang mencetak gol ketiganya di masa injury time. Skor akhir 6-0. Sementara itu, pertandingan lainnya di grup B juga tak kalah seru. Swiss sukses mengalahkan Bosnia dengan skor 4-1 dalam laga penuh tensi di Sophie Stadium. Memasuki babak kedua, tempo pertandingan meningkat drastis. Swiss langsung mengancam pada menit ke-56 lewat aksi spektakuler Ndoye yang melepaskan tendangan salto akrobatik. Namun kiper Bosnia Nikola Vasilj tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan luar biasa. Swiss akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-74 lewat Johan Manzambi. Situasi Bosnia semakin sulit setelah Muharmovic mendapat kartu merah langsung 5 menit kemudian. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Swiss dengan sempurna. Ruben Vargas menggandakan skor pada menit ke-84 sebelum Manzambi mencetak gol keduanya di menit ke-90. Bosnia sempat memperkecil ketertinggalan lewat tendangan keras Ermin Mahmik di masa injury time. Namun setelahnya Swiss mendapat hadiah penalti, Granit Xhaka yang maju sebagai eksekutor sukses menuntaskan tugasnya dan memastikan kemenangan 4-1 untuk Swiss. Hasil ini membuat Kanada memimpin klasemen grup B dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Swiss yang berada di posisi kedua dengan poin yang sama. Bosnia menempati peringkat ketiga, sementara Qatar terpuruk di dasar klasemen. Matchday terakhir bakal menjadi penentuan. Pada 25 Juni nanti, Kanada akan berhadapan langsung dengan Swiss dalam duel perebutan juara grup. Sementara Bosnia dan Qatar bertarung demi menjaga harapan lolos ke babak berikutnya. Panas di tengah euforia Piala Dunia tahun 2026. Legenda sepak bola Belanda, Rafael van der Vaart, kini menjadi sorotan tajam setelah komentarnya tentang para pemain Jepang memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Insiden ini terjadi usai laga sengit Jepang kontra Belanda yang berakhir imbang 2-2. Saat menjadi komentator televisi NOS, Van der Vaart mengomentari momen ketika bek Belanda, Mickey van der Vaart, kehilangan penjagaan terhadap Koki Ogawa yang sukses mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir.
Namun, alih-alih fokus pada analisis taktik, Van der Vaart justru melontarkan kalimat kontroversial. Ia mengatakan bahwa para pemain Jepang semuanya terlihat sama. Sebuah komentar yang langsung dianggap bernada rasis dan tidak pantas oleh banyak penonton. Reaksi keras pun bermunculan. Organisasi anti-diskriminasi Kick It Out bersama Frank Su Foundation mengecam pernyataan tersebut. Mereka menilai komentar seperti itu memperkuat stereotip yang merugikan komunitas Asia Timur dan Asia Tenggara. Terlebih di panggung sebesar Piala Dunia yang disaksikan jutaan orang di seluruh dunia. Menyadari besarnya kontroversi, Van der Vaart akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Mantan bintang Tottenham dan finalis Piala Dunia tahun 2010 itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menyinggung, menyakiti, atau mendiskriminasi siapapun. Meski begitu, perdebatan terus berlanjut. Banyak pihak menilai bahwa figur publik dan komentator sepak bola harus lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, karena satu kalimat saja bisa memicu kontroversi global. Menurut kalian, apakah permintaan maaf Van der Vaart sudah cukup untuk menutup polemik ini? Atau seharusnya ada tindakan lebih lanjut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bursa transfer Eropa kembali memanas. Kita mulai dari Real Madrid yang resmi mendapatkan bek tangguh Prancis, Ibrahima Konate. Setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir, Konate memilih berlabuh ke Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak selama 4 tahun. Setelah sukses memboyong tren Alexander-Arnold musim lalu, Madrid kini kembali merekrut pemain dari Anfield. Kehadiran Konate diyakini menjadi solusi atas krisis bek tengah yang terus menghantui Madrid dalam beberapa musim terakhir. Dengan tinggi 194 cm, pengalaman lebih dari 100 pertandingan Premier League, serta puluhan laga Liga Champions bersama Liverpool dan timnas Prancis, Jose Mourinho kini memiliki tembok baru yang siap memperkokoh lini pertahanannya. Berikutnya dari London, Tottenham Hotspur resmi mengamankan tanda tangan bek Belanda, Jan-Paul van Hecke dari Brighton dengan nilai transfer mencapai 52 juta pound sterling. Bek berusia 26 tahun itu langsung menandatangani kontrak jangka panjang dan akan kembali bekerja sama dengan Roberto De Zerbi yang pernah menjadi pelatihnya di Brighton. Transfer ini menunjukkan ambisi besar Spurs untuk kembali bersaing di papan atas dan kompetisi Eropa musim depan. Sementara itu, Arsenal mulai bergerak agresif. The Gunners telah mengajukan tawaran pertama untuk wonderkid Leicester City, Jeremy Monga. Namun tawaran tersebut ditolak. Meski begitu, Arsenal belum menyerah dan diyakini akan kembali dengan proposal yang lebih besar. Tak hanya itu, Arsenal juga tengah menyiapkan langkah mengejutkan untuk memboyong winger PSG Bradley Barcola. Pemain Prancis berusia 23 tahun itu dianggap sebagai salah satu target utama untuk menambah daya ledak lini serang Mikel Arteta. Dari Jerman, RB Leipzig dikabarkan sudah menghubungi Everton untuk membahas kemungkinan transfer striker muda Prancis, Thierry Berry. Penyerang berusia 23 tahun itu menjadi salah satu nama yang paling banyak dipantau musim panas ini. Kembali ke Real Madrid, ternyata perburuan pemain belum berhenti. Los Blancos masih ingin mendatangkan seorang gelandang elit dan nama Enzo Fernandez dari Chelsea masuk dalam daftar prioritas mereka. Tottenham juga ikut memburu talenta masa depan. Mereka kini bersaing dengan Manchester United untuk mendapatkan gelandang muda Belgia berusia 17 tahun, Nathan De Cat, yang disebut-sebut sebagai salah satu prospek terbaik Eropa saat ini. Dari Merseyside, Liverpool kembali memantau gelandang Juventus, Kevin Thuram, dan juga sedang mencari tambahan pemain di posisi gelandang tengah, bek tengah, serta bek kanan. Bahkan Liverpool telah mengaktifkan klausul pelepasan senilai 40 juta euro untuk winger muda Spanyol, Victor Munoz. Langkah ini menunjukkan bahwa revolusi skuad di Anfield masih terus berlanjut. Menurut kalian, transfer mana yang paling mengerikan sejauh ini?